Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Kukar Pintar. Hadir di sini Ibu Mariana Ulfah untuk menemani kalian belajar. Semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas bab 2, yaitu tentang teks iklan. Ya, dalam bab 2 tersebut kita sudah mempelajari apa itu iklan, kemudian jenis-jenis iklan, serta unsur-unsur yang termasuk atau yang merupakan bagian daripada iklan, serta tata bahasa yang digunakan dalam iklan. Ibu harap kalian selalu mengingat pelajaran yang telah lalu dan tetap semangat untuk selalu belajar. Baik, pada hari ini kita masuk pada pertemuan kita berikutnya, yaitu pada bab 3 ya. Hari ini merupakan pertemuan pertama. Nah, pada bab 3 ini kita akan membahas teks eksposisi. Buku yang kita gunakan masih buku yang sama, yaitu buku Bahasa Indonesia SMP MTS edisi revisi 2017, yaitu untuk kelas 8. Baik, sebelum kita memulai pelajaran lebih lanjut, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian membaca surat kabar atau majalah? Ibu yakin sekali kalian pernah membaca, ya, membaca surat kabar. Ya, di daerah kita ini ada surat kabar seperti Kaltim Pos, ya. Ibu yakin pernah, ya. Baik, kemudian bagaimana penyampaian isi atau uraian tulisan dalam teks tersebut? Ya, kalau yang pernah membaca koran atau majalah, mungkin pernah membaca teks-teks yang ada di sana yang memuat pendapat-pendapat dari orang-orang ahli atau orang-orang sekitarnya tentang berita yang memang disajikan di dalam koran tersebut atau surat kabar, ya. Kemudian disertai dengan fakta-fakta yang logis. Baik. Nah, itu tadi mungkin bisa menggali ingatan kalian untuk memulai pelajaran kita berikutnya. Baik, pada pertemuan pertama kita pada materi teks eksposisi hari ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu: pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi gagasan dalam teks eksposisi dengan baik. Kemudian yang kedua, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi kalimat fakta dalam teks eksposisi dengan baik. Ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama mampu mengidentifikasi gagasan, dan yang kedua mampu mengidentifikasi kalimat fakta yang terdapat dalam teks eksposisi. Baik, selanjutnya terlebih dahulu kita ingin mengetahui apa sih teks eksposisi tersebut. Jadi, eksposisi maksudnya adalah suatu bacaan yang menyajikan tulisan berupa pendapat dan fakta yang kemudian disertai dengan alasan-alasan logis, yaitu alasan-alasan yang masuk akal. Baik, sampai di sini Ibu harap kalian paham, ya. Berikutnya adalah eksposisi itu. Kalau dilihat dari isi, itu dia ada dorongan, kemudian ada penilaian, lalu berupa ajakan.
Kemudian bentuk teks eksposisi ya. Yang pertama bisa berbentuk tajuk rencana, yang kedua bisa berupa esai, dan yang ketiga berupa tanggapan kritis. Berikutnya bagian teks eksposisi. Nah, bagian teks eksposisi ini ada dua, yaitu yang pertama memuat gagasan. Gagasan di sini maksudnya adalah ide atau pendapat penulis terhadap informasi yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua adalah fakta. Artinya bahwa peristiwa tersebut benar ada dan terjadi. Baik, berikutnya perhatikan teks berikut. Kalian bisa membuka buku siswa kalian pada halaman 60 sampai 61. Nah, di sana ada teks yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Kalian bisa baca. Baik, dari teks tersebut kita bisa mengambil contoh gagasan yang terdapat dalam teks tersebut. Yang pertama, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Ini semacam gagasan atau pendapat, ya. Kemudian yang berikutnya, gagasan berikutnya yaitu pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini juga merupakan satu pendapat. Nah, pendapat-pendapat tadi, gagasan yang tadi tentu harus diiringi dengan fakta atau kebenaran, sehingga kita bisa mengemukakan pendapat seperti tadi. Apa faktanya? Yang pertama, selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Itu faktanya. Kemudian fakta berikutnya, kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Itu pun merupakan fakta. Nah, mengapa harus ada fakta? Supaya teks eksposisi yang disajikan itu bisa diterima secara akal sehat oleh setiap orang yang membaca. Baik, sampai di sini Ibu harap kalian paham tentang bagaimana cara mengidentifikasi gagasan dan juga mengidentifikasi fakta teks eksposisi. Baik, untuk berarti kita bisa mengerjakan lembar kerja peserta didik 3.1a. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Berikutnya, lembar kerja peserta didik 3.1b. Kalian diminta membaca teks yang disajikan dengan cermat. Ya. Ya, ada beberapa teks yang disajikan. Lalu kalian diminta untuk membuktikan bahwa ketiga teks cuplikan itu merupakan bagian dari teks eksposisi. Ya. Dengan memperhatikan kolom yang sudah disediakan. Jadi, teks A, teks B, dan teks C. Lalu kalian buktikan bahwa teks tersebut adalah teks eksposisi. Dengan cara apa? Yaitu tadi, dengan cara mengidentifikasi gagasan dan fakta yang ada di dalam wacana tersebut. Terakhir, tugas kalian yaitu membuat peta pikiran tentang apa yang sudah kita pelajari tadi, yaitu tentang teks eksposisi. Ada dua tadi yang kita pelajari, ada gagasan dan ada fakta. Nah, gagasan itu apa saja yang terdapat di dalamnya, kemudian fakta tersebut apa.
Itu dijelaskan satu persatu. Baik, cukup sampai di sini dulu materi kita untuk pertemuan pertama kita kali ini. Kita akan lanjut pada pertemuan kedua, tetap masih itu tentang teks eksposisi. Baik, selamat belajar. Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar. Ibu ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Kukar Pintar.